Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat bersama Ibu Rusda, guru MTSN 1 Kota Padang. Ini pelajarannya adalah di kelas 9 SMP atau MTS. Oke. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, atau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dengan A tidak sama dengan 0, X dan Y adalah elemen bilangan nil. Ananda sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat, ya. Apa bentuk umumnya? Masih ingatkah Ananda? Ya, ini dia. Bentuk umum persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ya, karena dia persamaan jadi ada tanda sama dengan 0. Nah, sedangkan fungsi kuadrat tidak lagi sama dengan 0, tetapi dia berupa fungsi X, ya. Nah, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, atau Fx fungsi dalam X, ya. Dalam X berarti ini AX kuadrat ditambah BX tambah C, Fx, ya. Jadi di sini dengan A nya tidak sama dengan 0, ya. Jadi ini berawal dari persamaan kuadrat, tetapi dia merupakan sebuah fungsi yang Anda sudah pelajari di waktu kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Nah, fungsi ini adalah nanti sama dengan Y, ya. Kalau dalam bidang koordinat nantinya karena kita akan menggambar fungsi kuadrat, maka ada titik koordinat X dan Y, ya. Jadi Y itu sama dengan Fx. Boleh dibuat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, atau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nanti X nya diganti, ya, menghasilkan Y atau Fx. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Misalkan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berdasarkan nilai A nya, ya, kita akan melihat nilai A nya ini. Apa maksud nilai A nya ini, ya? Nah, kita lihat di sini. Jika A nya besar dari 0, ya, nanti kalau misalnya A nya besar dari 0 atau positif, misalnya 2 atau 1, ya, maka grafiknya terbuka ke atas, ya. Kemudian fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum. Jadi kalau terbuka ke atas, ya, berarti di bawahnya itu dia mempunyai minimum. Dinotasikan dengan Y min atau titik balik minimum, ya. Nilai ekstrim minimum, titik balik minimum, itu sama. Yang kedua, jika A kecil dari 0 atau bilangan negatif, ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, maka grafiknya terbuka ke bawah, ya, ke bawah terbukanya. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, ya, dinotasikan Y max atau titik balik maksimum. Kemudian kita lihat dari nilai diskriminannya, ya. Nilai diskriminan di satu persamaan kuadrat Anda sudah tahu, ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kemudian hubungan antara diskriminan atau nilai D dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Yang pertama, jika D besar dari 0, ya, kita setelah masukkan angkanya ternyata dapat nilai D-nya itu besar dari 0, maka grafik itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, ya, ada dua titik yang berbeda. Itu yang di persamaan kuadrat dia mempunyai dua akar, ya, dua akar real. Kemudian yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, ya, kalau setelah kita masukkan B kuadrat kurang 4AC, ya, disubstitusi nilai B, A, dan C, maka D-nya sama dengan 0, ya, diperoleh 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di sebuah titik. Dan yang ketiga, jika D kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, ya.
dia ada sumbu X tapi dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kita lihat gambar grafiknya ya. Ini yang pertama, A-nya besar dari 0. Tadi A-nya besar dari 0, kita tahu bahwa grafiknya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Nah, kemudian D-nya besar dari 0, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Ini dia ya. Jadi seperti ini gambarnya. Ini sumbu X nanti ada lagi sumbu D-nya, ya terserah di mana nantinya. Nah, ini kira-kira seperti itu gambaran ilustrasinya. Kemudian kalau A-nya besar dari 0 juga ya, berarti dia terbuka ke atas. Kemudian D sama dengan 0. Nah, tadi kita tahu bahwa D sama dengan 0 berarti dia menyinggung sumbu X di 1 titik. Ini dia ya, menyinggung 1 titik. Ya, jika A-nya besar dari 0 ya, terbuka ke atas, kemudian D-nya kecil dari 0. Tadi kita tahu bahwa D kecil dari 0 berarti dia tidak menyinggung sumbu X dan juga tidak memotong sumbu X ya. Nah, kita lihat di sini A yang besar dari 0 ya, A besar dari 0 berarti dia menghadap atau terbuka ke atas, sehingga dia mempunyai ini titik balik minimum ya di bawah. Ini juga titik balik minimum atau nilai ekstrim ya, ini namanya minimum. Nah, kemudian jika A-nya kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah ya. Jadi A kecil dari 0 terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah sama, berarti dia mempunyai titik balik maksimum di atas ya, ini atau titik puncak namanya, atau titik ekstrim ya. Nah, maksimum. Nah, kemudian D-nya besar dari 0, berarti kalau D besar dari 0 dia memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian D sama dengan 0, dia menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan kecil dari 0 D-nya berarti dia tidak menyinggung dan tidak memotong sumbu X. Kemudian kita lihat sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B-nya. Nah, apa maksud B ini kita lihat ya. Di B ini bagaimana gambar grafiknya atau di mana letaknya. Ini menunjukkan letak koordinat titik, puncak, dan sumbu simetri. Ya, coba kita lihat. Nah, ini ya. Misalkan ini grafiknya, grafik fungsi kuadrat. Kemudian sumbu simetri. Mana sumbu simetri? Anda tahu bahwa sumbu simetri itu adalah garis ya, garis yang membagi 2 grafik ini ya. Misalnya kita ini adalah sumbu simetrinya B. Jadi kalau kita lipat dia akan berhimpit, maka ini adalah sumbu simetri. Nah, maka sumbu simetri ini persamaannya adalah, nah ini dia ya, X sama dengan min B per 2A. Nanti setelah dimasukkan bilangannya ke sini ya, nanti menghasilkan misalnya P yang dihasilkan atau 2, 3, 4,5 ya, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan yang garis 3 misalnya, atau X sama dengan P karena di sini ibu buatkan P, maka kalau kita buat persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan P. Kemudian kalau di ujungnya kita teruskan ya, maka ini adalah titik puncak minimum ya, karena di bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti nanti kita dapatkan titik puncak maksimum. Nah, ini kita akan mencari berapa koordinatnya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa P ini sama dengan nilai X ya, koordinat X. Nah, kita tinggal mencari koordinat Y-nya ya. Nah, kemudian bisa kita buat dengan rumus negatif D per 4A. D ini diganti dengan
B kuadrat kurang 4AC, atau nilai diskriminan ya, B kuadrat kurang 4AC. Atau cara lain, kita bisa mensubstitusi nilai X atau pada sumbu simetri ini ya, nilai X ini ke dalam persamaannya. Nah, persamaan fungsinya ya, tinggal mengganti nilai X saja lagi, maka nilai Y-nya sudah diperoleh. Dengan mengganti nilai X-nya ini ya, maka diperolehlah nilai Y, dan itulah yang didapatkan Y minimum atau Y maksimum, tergantung bentuk grafik fungsi kuadrat kita ya. Kalau misalnya dia menghadap ke atas atau terbuka ke atas, maka dia mempunyai Y minimum. Kalau dia terbuka ke bawah, maka mempunyai Y maksimum. Sehingga kita dapatkan titik koordinatnya adalah X, Y max atau X, Y min ya. Atau cara mencarinya negatif D per 2A, kemudian yang Y-nya negatif D per 4A. Selanjutnya kita melihat dari nilai C ya, konstantanya C. Apa maksud C ini ya, dimana dalam grafiknya itu C tersebut itu menunjukkan titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, sehingga titik koordinatnya adalah 0, C. Kita lihat pada grafiknya. Nah, misalnya ini adalah grafik fungsi kuadrat, maka kalau dia memotong sumbu Y ini ya, grafiknya memotong sumbu Y di titik mana? Nah, ini misalnya, maka ini adalah nilai C ya. Kalau 3 di sini berarti di sini 3 ya. Kalau kurang 3 berarti dia di bawahnya nantinya. Nah, itulah nilai C tersebut pada grafik fungsi kuadrat. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.